Bayangkan sebuah masa di mana seni, ilmu pengetahuan, dan cara berpikir manusia mengalami kebangkitan luar biasa. Sebuah era yang mengubah wajah dunia, dari gelapnya ketidaktahuan menuju cahaya penemuan dan kreativitas. Halo, aku Chan, jangan lupa subscribe ya, gratis kok, tapi buat aku semangat bikin video. Atau barangkali ada yang mau traktir kopi, bisa ke link yang ada di deskripsi. Kisah Renaissance, periode yang mengubah cara kita melihat dunia. Apa yang mendorong kebangkitan besar ini dan siapa saja tokoh penting di baliknya? Renaissance, yang berarti kelahiran kembali, adalah periode penting dalam sejarah Eropa yang dimulai sekitar abad ke-14 hingga ke-17. Masa ini menjadi titik balik dari era sebelumnya yang penuh batasan menuju era baru yang dipenuhi semangat penemuan, inovasi, dan kebebasan berpikir. Perubahan ini tidak terjadi seketika, melainkan berkembang melalui kemajuan sosial, ekonomi, dan intelektual, terutama di Italia, yang kemudian memengaruhi seluruh Eropa. Kemajuan pesat pada masa itu banyak dipengaruhi oleh pertumbuhan kota-kota seperti Florence, Venice, dan Milan yang menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan. Koneksi dengan dunia luar melalui jalur dagang memperkenalkan kembali berbagai pemikiran dan karya-karya kuno dari peradaban klasik. Hal ini menyalakan kembali semangat untuk mengeksplorasi pengetahuan lama dengan sudut pandang baru. Filosofi yang berkembang pada masa Renaissance dikenal sebagai humanisme, suatu pendekatan yang menekankan nilai dan potensi manusia sebagai individu. Para pemikir mulai mengkaji ulang naskah-naskah kuno dan memfokuskan perhatian pada pengalaman manusia, logika, seni, dan ilmu pengetahuan. Ini mendorong lahirnya generasi baru yang berani berpikir kritis dan kreatif. Florence menjadi pusat utama gerakan ini, didukung oleh keluarga-keluarga penguasa yang mendorong berkembangnya seni dan budaya. Para seniman besar seperti Leonardo da Vinci, Michelangelo, dan Botticelli muncul dengan karya-karya luar biasa yang tidak hanya indah secara visual, tetapi juga mengandung pemahaman mendalam tentang anatomi, emosi, dan estetika. Teknik baru seperti perspektif dan proporsi memperkaya hasil karya seni masa itu, menjadikannya revolusioner bagi dunia. Di bidang ilmu pengetahuan, Renaissance juga membawa dampak besar. Nicolaus Copernicus mengusulkan model tata surya yang berbeda dari pemahaman sebelumnya, memicu cara pandang baru terhadap alam semesta. Penemuan seperti teleskop oleh Galileo Galilei, serta riset anatomi dan matematika, membuka pintu menuju revolusi ilmiah. Kemajuan ini tidak hanya memperluas wawasan manusia, tetapi juga menginspirasi generasi berikutnya untuk terus bertanya dan meneliti. Meski tidak selalu berjalan mulus, semangat Renaissance terus berlanjut bahkan setelah masa itu berakhir. Periode ini menjadi dasar penting bagi banyak perubahan di era modern, baik dalam dunia seni, pendidikan, teknologi, hingga cara berpikir masyarakat secara umum. Renaissance memberi contoh bagaimana kebebasan berpikir dan keingintahuan intelektual bisa mendorong kemajuan besar bagi peradaban. Renaissance mengajarkan kita pentingnya menghargai potensi manusia dan semangat eksplorasi dalam membentuk masa depan. Dengan pencapaian-pencapaian besar yang lahir dari rasa ingin tahu dan dedikasi terhadap pengetahuan, kita bisa bertanya, apakah kita sudah cukup terbuka untuk berpikir bebas dan kreatif seperti para tokoh Renaissance? Atau justru kita masih terkungkung oleh batasan-batasan modern yang tidak kasat mata? Bagaimana menurutmu? Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada kesalahan tolong dikoreksi di kolom komentar. Like jika video ini bermanfaat. Subscribe untuk video-video sejarah lainnya.